Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan kekuatan setengah dewa. Prajurit Dewa Perunggu 1-5 tingkatan. Begitu juga dengan tingkatan Prajurit Dewa Emas, Kesatria Dewa Perunggu, Kesatria Dewa Emas, Jenderal Dewa Perunggu, Jenderal Dewa Emas, Jenderal Dewa Berlian. Dan untuk tingkatan Panglima Dewa Perunggu, itu dibagi 1-3. Begitupun Panglima Dewa Emas, Panglima Dewa Berlian. Untuk setiap bintang, memiliki tingkatan awal, menengah, akhir, puncak. Heilong seketika mengerutkan keningnya berkali-kali. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan Duandu, karena Duandu selalu ada cara untuk melawannya berdebat. Kita pergi sekarang, ajak Heilong. Huang Feng, Chen Tian, Fang Liu dan Duandu langsung berdiri. Fang Liu langsung maju untuk membayar makanan yang mereka pesan. Setelah itu mereka semua pergi sambil mengedarkan kesadaran mereka. Wus, kelompok Chen Tian langsung melesat ke arah petunjuk yang Heilong lihat. Sementara orang-orang yang tadi memperhatikan kelompok Chen Tian kini menyeringai kejam. Mereka langsung keluar tanpa membayar makanan yang mereka makan. Setelah itu mereka semua saling melirik satu sama lain, sebelum melesat dan mengejar kelompok Chen Tian. Ada puluhan ahli dewa abadi yang mengejar kita, terlebih lagi mereka semua cukup kuat, kata Heilong memberitahu yang lain. Huang Feng, Chen Tian, Fang Liu dan Duandu langsung mengangguk. Kali ini Duandu mau menurut karena sadar, tidak mungkin bisa menang melawan puluhan yang hampir berjumlah ratusan ahli dewa abadi. Terlebih lagi yang terlemah berada pada tingkat Dewa Merah 1 menengah, dan yang terkuat berada pada Dewa Kuning 3 awal. Heilong dan Huang Feng pun sadar, akan sulit menang melawan Dewa Kuning bintang 3 awal, walau mereka berdua bergabung sekalipun, apalagi kini mereka ada puluhan. Wus, kelompok Chen Tian kini melesat dengan kekuatan penuh Heilong dan Huang Feng. Bahkan Chen Tian, Fang Liu dan Duandu kini diselimuti oleh energi Heilong agar mereka tidak tertinggal jauh. Sementara kelompok yang mengejar kelompok Chen Tian, kini agak mengerutkan keningnya saat melihat kecepatan Heilong dan Huang Feng, yang setara dengan Dewa Kuning bintang 2 awal. Jangan biarkan mereka lolos, aku yakin akan banyak harta yang kita dapatkan untuk bersenang-senang malam ini, kata pemimpin kelompok dengan menyeringai kejam. Semua orang yang ada di belakang pemimpin kelompok yang mengejar kelompok Chen Tian, langsung mengangguk semangat, mereka langsung melesat dengan kecepatan penuh mereka. Wus, 1 hari berlalu, kurang ajar, mereka ternyata sangat licin dan pandai dalam melarikan diri, teriak pemimpin kelompok tersebut meraung marah. 2 hari berlalu, Heilong dan Huang Feng masih bisa melarikan diri, tapi jarak mereka kini semakin dekat. Kita akan terkejar cepat atau lambat jika tidak ada yang menghadang mereka, kata Heilong. Biarkan aku saja yang menghadang mereka, kalian larilah terlebih dahulu, jika ada kesempatan, maka aku akan melarikan diri dari mereka, kata Huang Feng dengan serius. Tidak bisa, kau cukup lambat dalam melarikan diri, biarkan aku saja yang menghadang mereka, jika ada kesempatan maka aku akan melarikan diri karena kecepatanku. Aku yakin bisa melarikan diri, kata Heilong serius. Daripada kalian berdebat, lebih baik kita lawan saja mereka sambil memikirkan cara untuk melarikan diri saat kita terkejar, kata Chen Tian kini terlihat enggan jika saling mendahului, karena mereka datang bersama maka mereka juga harus tetap bersama. Itu benar, kita lari saja ke sana. Aku juga merasakan hawa binatang roh iblis yang cukup banyak di sana. Jika kita memanfaatkan mereka, maka kita bisa melarikan diri, kata Duandu santai. Seketika Heilong, Huang Feng, Chen Tian dan Fang Liu menjadi bersemangat,
mata mereka kini bersinar seperti melihat ada harapan. Di saat-saat seperti ini kau cukup pintar juga, kata Hei Long terkekeh kecil. Duan Du langsung mendengus sambil berkata dengan bangga, aku kan selalu yang terpintar. Tanpa merespon ucapan Duan Du, mereka semua langsung melesat ke arah yang ditunjukkan oleh Duan Du tadi. Wos! Sementara pemimpin kelompok yang mengejar kelompok Chen Tian kini mendengus dingin. Ingin membawa kami ke sekumpulan semut. Itu tidak ada artinya, kata pemimpin kelompok tersebut dengan dingin. Ayo kalian jangan lambat, kejar mereka semua, kata pemimpin tersebut dengan dingin. Tidak jauh dari lokasi Chen Tian dan yang lainnya, kini ada orang berjubah hitam pekat sedang memata-matai mereka. Aku harus memberitahu Tuan Xin jika mereka harus cepat, jika tidak mereka semua bisa mati, gumam orang berjubah hitam tersebut memegang batu komunikasi. Hutan Meng, mereka saat ini sedang terdesak jadi mohon lebih cepat. Kata orang berjubah hitam sambil memegang batu komunikasi sekali pakai. Batu komunikasi langsung hancur. Sementara di lokasi Xin Ting dan kelompok pembantai, Xin Ting tiba-tiba berhenti saat merasakan batu komunikasinya bergetar. Xin Ting lalu menekan batu komunikasi dan mendengar suara dari salah satu mata-mata pengikut Fang Hu. Ayo kita harus cepat, gunakan kekuatan penuh karena saat ini orang yang kita jemput sedang terdesak oleh para bajingan yang ingin mati, kata Xin Ting dengan dingin. Seketika 10 kelompok pembantai melesat dengan kekuatan penuh mereka, meninggalkan Xin Ting yang berada di belakang. Wos! Sementara Hei Long, Huang Feng, Chen Tian, Fang Liu dan Duan Du kini berhenti setelah 1 minggu penuh dikejar oleh kelompok yang bernama Faksi Serigala. Pemimpin Faksi Serigala kini tersenyum mengejek melihat kelompok Chen Tian. Kenapa kalian berhenti? Lari lagi sana karena sangat seru mengejar semut-semut seperti kalian, kata pemimpin Faksi Serigala menyeringai kejam. Chen Tian langsung mendengus dingin. Untuk Hei Long, Huang Feng, Fang Liu hanya diam saja. Sementara Duan Du kini terkekeh mengejek. Apakah kalian sekelompok orang idiot? Kami lari karena tidak bisa melawan kalian yang idiot ini. Mendengar ejekan Duan Du, amarah anggota kelompok Faksi Serigala langsung melunjak, tapi mereka tidak berani mengambil langkah lebih dulu, sebelum mendapat persetujuan dari pemimpin mereka. Bocah kau cukup menarik juga, jika kau ingin menjadi budakku maka aku akan memikirkan untuk tidak membunuhmu, kata pemimpin Faksi Serigala. Tidak anggota, pemimpinnya pun lebih idiot, apa kalian tidak sadar jika yang akan mati adalah kalian semua? Mana mungkin kami lari tanpa tujuan, kata Duan Du terkekeh licik. Padahal ia hanya asal bicara, tapi ia tak tahu jika ucapannya sebentar lagi akan terwujud. Untuk Hei Long, Huang Feng, Chen Tian, Fang Liu hanya bisa menggelengkan kepala sambil mengeluarkan senjata mereka, karena mereka yakin ancaman Duan Du tidak berguna untuk kelompok Faksi Serigala. Pemimpin Faksi Serigala kini wajahnya mulai memerah. Ia langsung berteriak keras. Bunuh mereka semua, jangan biarkan mayat mereka utuh atau kalian yang akan aku bunuh. Semua anggota Faksi Serigala langsung bersemangat, karena dari tadi mereka menahan amarah, mereka langsung melesat ke arah kelompok Chen Tian. Chen Tian dan kelompoknya langsung bersiap untuk bertahan. Saat salah satu ahli Dewa Abadi muncul lalu ingin membunuh Duan Du terlebih dulu, bahkan Chen Tian, Hei Long, Huang Feng dan Fang Liu tidak bisa melihat gerakan musuh sehingga tidak bisa menyelamatkan Duan Du selain berteriak memberitahu Duan Du. Awas Duaner, teriak Chen Tian dengan perasaan campur aduk. Duan Du juga tidak menyangka bahwa ia akan mati secepat ini. Seketika Duan Du tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saat pedang anggota Faksi Serigala akan menebas tubuh Duan Du yang tertawa. Crash! Orang-orang mengira Duan Du lah yang tertebas, terutama Chen Tian dan kelompoknya. Duaner, teriakan amarah Chen Tian langsung menggema, wajah Chen Tian kini memerah padam. Tepat saat asap yang menutupi tempat Duan Du ditebas tadi, sebuah suara terdengar. Hei, aku masih hidup kurang ajar,
teriak Duandu cemberut campur kesal karena ia ditangisi karena dikira Duandu mati. Seketika Chen Tian dan kelompoknya membeku saat melihat Chen Tian berteriak keras. Tanpa menunggu lama Chen Tian, Hei Long, Huang Feng dan Fang Liu melesat ke arah Duandu untuk memeluknya. Hahaha, Duaner, aku kira kau telah mati, kata Entian kini terkekeh kecil di pelukan Duandu. Hei, apa kalian mendoakan aku mati ya? Aku ini pernah bilang jika merekalah yang akan mati, dengus Duandu dengan sombong sambil berdecak pinggang ke arah kakak dan pamannya. Duandu berkata seperti itu karena Sinting yang membunuh orang yang ingin menebas Duandu tadi berkata, "Maafkan saya terlambat datang Tuan muda kecil." Saat mendengar itu, Duandu langsung tahu jika ini adalah utusan dari kakaknya Bai An. Walau Duandu tidak puas, karena bukan Bai An sendiri yang menjemputnya, tapi tetap beruntung karena tidak jadi mati. Setelah mendengar ucapan Duandu, Hei Long, Huang Feng, Chen Tian dan Fang Liu langsung tersadar. Setelah itu mereka semua melihat ke arah Sinting yang berdiri dengan penuh wibawa. Di belakang Sinting berdiri 10 orang berjubah hitam menggunakan tudung. Terlebih aura mereka terlihat menindas. Duandu terkekeh melihat paman dan kakaknya yang kini tertegun. Karena apa yang diucapkan oleh Duandu tadi ternyata kenyataan. Sementara faksi serigala yang mengetahui siapa kelompok yang membunuh anggotanya, langsung berkeringat dingin. Diam-diam ia mundur untuk melarikan diri dan melapor kepada ketua tinggi faksi serigala. Tapi sebelum ia melangkah, nomor 1 muncul di depannya sambil mengayunkan pedang kembar pendeknya ke arah ketua kelompok faksi serigala. Crash! Tanpa bisa melawan, kepala ketua faksi serigala langsung terbang. Setelah itu Sinting langsung mengangkat tangannya santai, lalu menggerakkannya untuk menyuruh sisanya maju. Seketika 9 kelompok pembantai maju. Sementara anggota faksi serigala yang kini tersadar langsung berteriak keras. Mereka adalah kelompok pembantai, selamatkan hidup kalian masing-masing. Seketika semua orang berhamburan melarikan diri ke berbagai arah. Seketika 10 anggota kelompok pembantai melesat ke berbagai arah dan membunuh mereka semua. Tak sampai 5 menit suara teriakan dari faksi serigala langsung sunyi. Chen Tian dan kelompoknya kini tertegun sesaat, karena ini bukan lagi pembunuhan, tapi pembantaian sadis. Sementara Duandu kini bersemangat, ia langsung melesat ke arah mayat-mayat faksi serigala. Dengan cepat Duandu mengambil cincin penyimpanan serta senjata mereka, tak lupa Duandu menelanjangi mayat yang pakaiannya layak untuk dijual. Chen Tian yang melihat itu tak mau ketinggalan, ia ikut melesat menjarah harta mayat faksi serigala. Sinting yang melihat itu kini tertegun, tak lama ia bergumam. Apakah ini kakaknya Tuan Muda, yang membuat Tuan Muda ikut menjarah harta semua musuhnya? Cekak, sungguh mengerikan kakak dan adik angkat Tuan Muda, gumam Sinting lagi. Sementara 10 anggota kelompok pembantai kini tercengang, karena melihat tingkah Chen Tian dan Duandu yang menelanjangi musuhnya. Mereka tak habis pikir melihat kejadian seperti ini. 20 menit berlalu, barulah Chen Tian dan Duandu selesai menjarah harta musuhnya. Kini mereka berkumpul dan tak lupa Sinting memperkenalkan dirinya, beserta 10 kelompok pembantai. Setelah itu mereka langsung kembali dengan cepat. Hei Paman Sinting, di mana kakakku berada? Kenapa kau tidak menyebut tentang kakakku dari tadi? Tanya Duandu penasaran. Sinting langsung tersenyum kecut saat dipanggil paman oleh Duandu, tapi ia mewajarkan hal itu karena Duandu adalah yang paling muda di sini. Itu karena Tuan Muda saat ini sedang meningkatkan kekuatannya di suatu tempat, bersama saudara Tulong, Lang Zai, Pixiu dan ada 2 orang lagi yang belum kami ketahui siapa mereka. Menurut informasi, 1 laki-laki dan 1 lagi wanita. Jawab Sinting. Apakah Aner ingin mempunyai banyak istri? Kenapa banyak sekali wanita yang ia kenal? Terlebih lagi ia selalu membawa wanita, kata Chen Tian bertanya dengan wajah penasaran. Ia menatap Sinting. Sinting langsung menggeleng. Untuk pertanyaan itu, nanti saya Tuan Fang Hu yang menjawab,
karena ia yang mengetahui informasi tersebut. Mendengar ucapan Xinting, Chen Tian langsung mengangguk mengerti. Mereka semua terus melesat dengan kecepatan penuh. Untuk Chen Tian, Fang Liu dan Duan Du, mereka diselimuti energi oleh salah satu dari 10 kelompok pembantai, agar lebih cepat sampai. Sementara Hei Long dan Huang Feng yang dari tadi diam kini sedang berpikir berbagai macam hal. Mereka berpikir mengapa Bai An dan para saudara yang lain harus berpisah, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka tidak ingin bertanya lebih dulu, sebelum sampai di tempat Yu Fan dan Fang Hu berada. 4 hari telah berlalu, kini Xinting telah sampai di kota Chen bersama kelompok Chen Tian. Tep-tep, setelah sampai mansion kelompok pembantai, Hei Long, Huang Feng, Chen Tian dan Fang Liu berkenalan dengan Yu Fan dan Fang Hu. Itu adalah hal yang wajar, karena mereka belum pernah bertemu. Setelah berkenalan, Hei Long langsung melirik ke arah Fang Hu. Di mana saudara Long Yuan berada? Bisakah saudara Fang membawaku? Mendengar pertanyaan dari saudara Hei Long, Fang Hu langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Itu karena Long Yuan saat ini sedang berkultivasi dan yakin ia tak ingin diganggu. Bawa saja kami ke sana, aku yakin ia akan berhenti berkultivasi sesaat karena tahu kehadiran kami, kata Huang Feng dengan tersenyum hangat. Saat Fang Hu melirik Yu Fan, kini Yu Fan sibuk adu mulut dengan Duan Du, karena mereka saling mengenal saat masih di dunia Heavenly Chaos. Fang Hu seketika menggeleng karena Yu Fan masih mau menanggapi anak nakal ini. Fang Hu saja sudah dibuat kerepotan oleh Duan Du dulu, hanya Bai An yang bisa membimbingnya dengan benar, karena Duan Du sangat takut kepada Bai An. Baiklah, ayo ikuti aku, ajak Fang Hu. Hei Long, Huang Feng, Chen Tian dan Fang Liu langsung mengangguk. Saat mereka berjalan keluar, suara teriakan terdengar keras. Tunggu aku, apakah kalian begitu tega meninggalkan anak penurut dan sopan sepertiku? Teriak Duan Du memasang wajah imut. Seketika semua orang memasang wajah jijik ke arah Duan Du. Duan Du langsung cemberut. Tanpa memperdulikan Duan Du, mereka langsung berjalan keluar menuju penginapan naga. Duan Du yang ditinggal langsung mengejar mereka. Tep-tep, apakah di sini tempatnya? Tanya Chen Tian lalu menambahkan. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan aura senior Long Yuan? Chen Tian melihat penginapan yang cukup mewah. Chen Tian yakin jika Long Yuan tidak akan mau berkultivasi di tempat seperti ini. Karena pasti akan merusak penginapan ini. Jika saat Long Yuan menerobos maka auranya akan keluar dengan sendirinya. Itulah yang menyebabkan kerusakan. Benar, ayo kita temui pemilik penginapan ini terlebih dahulu. Walau aku tak pernah melihatnya secara langsung, tapi aku yakin ia orang yang cukup baik, kata Fang Hu. Chen Tian bersama kelompoknya langsung mengangguk. Tapi baru saja mereka akan melangkah, sebuah suara ramah menyapa mereka. Mari tuan, saya antar ke pemilik penginapan, kata Kocok menyapa Fang Hu, Yu Fan, Chen Tian dan para saudaranya. Tanpa menunggu lama, mereka semua mengangguk lalu masuk mengikuti arahan Kocok. Tep-tep, saat Kocok akan mengetuk pintu, sebuah suara terdengar dari balik pintu. Masuklah. Tanpa menunggu Kocok langsung membuka pintu. Ceklek. Saat masuk, Duan Du lebih dulu masuk tanpa izin. Saat Duan Du masuk, yang ia lihat hanya Bolong. Di mana Paman Long Yuan? Tanya Duan Du ke arah Bolong. Saat Bolong akan menjawab, aku di sini bocah nakal, kata Long Yuan tersenyum lembut. Long Yuan mengangkat kedua tangannya. Tanpa menunggu waktu, Duan Du langsung melesat ke arah Long Yuan lalu memeluknya. Yuhu, Paman Long, aku selalu diejek oleh Paman Hei Long dan Paman Huang Feng, bahkan ia sering menyiksaku, kata Duan Du langsung mengadu. Long Yuan langsung menatap ke arah saudara yang sudah lama tak ia lihat. Long Yuan terlihat pura-pura marah. Apa yang kalian lakukan kepada Duan Erhah? Jika Tuan Muda tahu, maka kalian akan dihajar, dengus Long Yuan. Hei Long dan Huang Feng langsung pura-pura takut. Jangan adukan kepada Tuan Muda, kata Hei Long dan Huang Feng. Duan Du yang melihat itu langsung mendengus.
Aku bukan anak kecil yang mudah kalian tipu, kata Duan Du kesal. Seketika gelak tawa langsung memenuhi ruangan tersebut. Long Yuan langsung memeluk Hei Long dan Huang Feng cukup lama setelah melepas pelukan Duan Du. Setelah itu Long Yuan memeluk Fang Liu, lalu terakhir Chen Tian. Chen Tian dan Long Yuan berpelukan cukup lama, hingga mereka berdua melepas pelukan bersamaan. Tak menunggu waktu lama, Chen Tian langsung bertanya, "Di mana Aner?" Aku sempat bertanya kepada senior Fang, tapi ia bilang kehilangan jejak. Mendengar itu Long Yuan menghela nafas. Aku juga tidak tahu, aku sempat menyuruh anak angkatku untuk mencari keberadaan Tuan Muda, tapi anak angkatku kehilangan jejak di sebuah hutan tepat di samping pohon, jawab Long Yuan. Jawaban Long Yuan sama persis dengan Fang Hu. Saat mendengar itu, Chen Tian langsung khawatir. Long Yuan yang melihat itu langsung menepuk pundak Chen Tian sambil berkata, "Aku yakin Tuan Muda saat ini baik-baik saja, dan sedang meningkatkan kekuatannya bersama saudara Lang Zai, Pixiu dan Tulong. Kau tak perlu khawatir Tuan Muda Tian, yang perlu kau lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu bersama saudara Hei Long, Huang Feng dan adik Fang Liu." Kenapa namaku tidak disebut, kata Duan Du tidak terima. Karena kau paling malas dan paling nakal. Bukan Long Yuan yang menjawab, tapi Bolong. Siapa kau enak sekali bilang aku yang baik dan sopan ini dikira nakal dan malas, dengus Duan Du. Aku, tunjuk Bolong menyeringai kejam lalu menambahkan. Aku yang akan melatihmu karena kita seperti memiliki kemiripan. Duan Du langsung terkekeh saat melihat tingkah barbar Bolong. Sepakat, teriak Duan Du. Sementara Long Yuan, Yu Fan, Fang Hu, Hei Long, Huang Feng dan Chen Tian yang cukup mengerti langsung menggelengkan kepalanya. "Jangan terlalu membuat onar kalian berdua," kata Long Yuan dengan serius. "Tenanglah ayah angkat, cukup lama aku tidak pernah keluar bermain-main, aku akan menjadi contoh yang baik bagi adik kecilku ini," kata Bolong menepuk dadanya. "Benar Paman, mana mungkin kami membuat onar sekali," kata Duan Du lalu melirik Bolong. "Benarkan Paman Bo?" Bolong mengangguk dengan cepat. Sudah kalian pergi saja sana, daripada melihat kalian mengoceh tidak jelas," kata Chen Tian melambaikan tangannya mengusir. Bolong langsung menarik Duan Du, karena takut Long Yuan akan berubah pikiran. Wus, setelah Bolong dan Duan Du menghilang, Long Yuan hanya bisa menghela nafas lalu melirik ke arah Chen Tian. "Apakah Tuan Muda Tian yakin membiarkan mereka berdua membuat onar? Aku takut orang yang tidak bersalah akan ikut dampaknya," kata Long Yuan. Chen Tian melambaikan tangannya santai. "Walau Duan Du nakal, aku yakin ia tahu mana yang benar mana yang salah. Jika ragu utus saja beberapa orang pergi untuk mengawasi mereka," jawab Chen Tian. Long Yuan langsung melirik Xinting dan Santeng. Seakan mengerti, Xinting dan Santeng langsung melesat pergi tanpa pamit. Sementara Yu Fan dan Fang Hu langsung menepuk dahi mereka. Long Yuan langsung tersadar jika yang ia suruh salah, karena Xinting pasti akan ikut-ikutan membuat onar bersama Santeng. Saat Long Yuan akan bicara, Fang Hu langsung bicara. "Biarkan aku saja yang mengawasi mereka." Tanpa menunggu jawaban, Fang Hu langsung melesat pergi. Yu Fan yang melihat tingkah aneh Fang Hu langsung curiga, ia langsung melirik ke arah Long Yuan yang kini mengangguk. "Mereka semua yang pergi sama saja," kata Long Yuan. "Sudah biarkan saja Paman Yuan," kata Chen Tian santai. Sebenarnya Chen Tian juga sangat ingin pergi, tapi yang membuat Chen Tian ingin pergi adalah menjarah harta musuh-musuhnya. Lebih baik kita tingkatkan saja kekuatan kita. Aku yakin jika Tuan Muda melihat kekuatan Tuan Muda Tian nanti bersama yang lain, ia pasti akan senang," kata Long Yuan mengutarakan niatnya. Chen Tian, Fang Liu, Hei Long dan Huang Feng langsung mengangguk. Mereka bicara lebih dulu, setelah Yu Fan izin pamit, Long Yuan langsung mengajak Chen Tian dan yang lain berkultivasi sekarang. Mereka semua dibagikan harta oleh Long Yuan. Tanpa menunggu waktu lama Chen Tian dan yang lainnya memilih tempat duduk di masing-masing sudut ruang,
karena ruangan ini cukup besar dan juga dilapisi oleh perisai. Kini Chen Tian dan yang lainnya tak perlu khawatir. Long Yuan yang melihat itu langsung membuat perisai lagi ke setiap sekitar tubuh Chen Tian, Hei Long, Huang Feng dan Fang Liu, agar saat salah satu akan menerobos, yang lain tidak terganggu. Sementara Long Yuan kini duduk santai di sudut ruang berbeda, ia lalu memejamkan matanya secara perlahan. Baru saja Long Yuan akan fokus untuk berkultivasi, ia langsung membuka matanya saat mendengar suara ledakan yang cukup besar. Belum beberapa menit mereka pergi, kini sudah terjadi keributan. Gumam Long Yuan menggelengkan kepala, setelah itu Long Yuan menutup mata lagi. Di luar penginapan naga, tepatnya jarak 3 kilo dari penginapan, kini terdengar suara ledakan beruntun. Bom bom bom, sebuah klan kini terlihat menjadi puing-puing. Tak menunggu lama terlihat beberapa bayangan keluar dari reruntuhan. Wus-wus, haha, kita kaya, kata Duandu bersemangat lalu tangan Duandu dan Bolong bertemu, untuk merayakan keberhasilan mereka. Tidak sia-sia kau memprovokasi mereka, mereka ini kebetulan musuh ayah angkat, klan ini semuanya pengikut Kaisar Dewa Jahat, kata Bolong tersenyum. Sementara Sinting dan Santeng hanya bisa tersenyum kecut, karena tidak dapat bagian membunuh musuhnya, karena Bolong langsung membantai mereka dalam beberapa detik. Jangan cemberut begitu paman, ayo kita cari mangsa lagi. Mereka ini sangat miskin karena klan kecil, kata Duandu memberikan semangat kepada Sinting dan Santeng. Sinting dan Santeng langsung mengangguk, karena apa yang diucapkan oleh Duandu benar, klan ini hanya klan kecil, dan ada beberapa saja yang ahli dewa abadi, jadi Bolong dengan gampang menghancurkannya, tapi yang mereka tidak tahu, Bolong tadi masih menahan diri, jika ia serius, maka kota Chen pasti akan berguncang hebat. Setelah itu, mereka berempat langsung melesat mencari mangsa lagi, dengan Duandu sebagai pemimpinnya. Sementara Fang Hu yang dari jauh memata-matai mereka, kini darahnya mendidih karena tidak sabar ingin ikut bertarung juga. Saat Fang Hu mencoba menahan diri karena lawannya masih lemah, jika lawannya cukup kuat, maka Fang Hu akan ikut bersenang-senang. Jauh dari kota Chen, tepatnya di kota Li, di sebuah istana yang cukup besar, seorang pria yang terlihat berumur 50 tahun. Pria itu kini menatap semua bawahannya. Siapkan semua pasukan, kita akan menyerang kelompok pembantai di kota Chen, karena mereka berani membunuh anggota faksi serigala kita. Kita bukan orang lemah yang mudah ditindas, kata pemimpin tertinggi dengan aura yang keluar dari tubuhnya, yang memberikan tekanan yang sangat kuat. Terlihat dari auranya yang keluar, jika pemimpin tertinggi faksi serigala memiliki kekuatan Dewa Hijau bintang 2 puncak, dan sebentar lagi akan menembus bintang 3 awal. Sementara para ketua anggota yang kini sedang duduk dengan hormat ke arah pemimpin mereka, memiliki kekuatan rata-rata Dewa Merah bintang 3 puncak, dan ada beberapa yang memiliki kekuatan Dewa Hijau bintang 1 awal. Walau begitu, perbedaan setiap tahap awal dan menengah itu sangat jauh. Saat mendengar ucapan pemimpin mereka, para ketua anggota seketika berteriak serempak. Siap laksanakan. Setelah itu mereka semua mengumpulkan pasukan yang mereka pimpin masing-masing. Tak menunggu lama, kini terlihat sekitar 500 ribuan pasukan berkumpul. Ayo kita berangkat, jika kita melewati hutan, maka kita akan sampai 1 minggu dengan kecepatan para pasukan, kata pemimpin tertinggi yang bernama Mabar. Para ketua langsung mengangguk. Mereka lalu berjalan ke gerbang kota Li. Dengan sombong Mabar kini berjalan, karena melihat ketakutan para penduduk kota maupun kultivator liar. Tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka, tentu saja tidak ada yang berani. Jika ada yang berani, maka itu hanyalah orang gila saja. Berita tentang faksi serigala yang akan menyerang kelompok pembantai, langsung menyebar dengan cepat, sehingga beberapa kelompok maupun klan yang membenci kelompok pembantai, langsung ikut bergabung dengan faksi serigala. Bahkan faksi terkuat yang ada di daratan barat, yang bernama faksi langit kini mulai ikut bergerak, karena mereka ikut memanfaatkan kesempatan ini, untuk membunuh siapa yang menang,
karena mereka yakin jika salah satu dari yang menang nanti pasti akan kelelahan, dan itu memberikan mereka kesempatan. Tetap pantau mereka, ini adalah kesempatan emas kita. Kalian juga tetap pantau faksi emas, faksi pedang, termasuk sekte terkuat di daratan barat ini, yaitu Sekte Matahari, kata pemimpin tertinggi faksi langit. Siap pemimpin, kata semua ketua anggota faksi langit. Kembali ke kota Chen, saat ini Duandu, Bolong, Xinting dan Santeng yang mendengar berita itu biasa-biasa saja. Bahkan mereka terlihat acuh, dan saat ini memikirkan cara untuk membuat masalah, agar bisa mendapatkan uang. Tapi semua orang menjauh dari mereka saat melihat Bolong, walau Bolong menutup wajahnya menggunakan tudung, tapi orang-orang kota Chen sangat mengenal siapa Bolong. Mangsa sudah tidak ada, lebih baik kita layani saja faksi yang akan menyerang ke sini, kata Bolong kini mulai bosan. Benar. Tanganku sudah gatal dan ingin mencicipi darah musuh, kata Xinting ikut menambahkan. Kalau aku ingin sekali mematahkan beberapa anggota tubuh mereka, dan mencincang mereka menjadi beberapa bagian menggunakan pedangku, kata Santeng dengan dingin. Kalau aku ingin menghancurkan mereka menggunakan kapakku, kata Fang Hu tiba-tiba muncul. Seketika semua kelompok Duandu melirik ke arah Fang Hu dengan heran. Fang Hu yang melihat itu langsung mendengus. Jika kalian bertarung maka lebih lembutlah sedikit, karena baju dan jirah yang mereka cari lumayan untuk dijual. Jika perlu jangan hancurkan senjata mereka, karena senjata yang paling cepat laku, kata Duandu dengan cemberut. Semua orang langsung mendengus mendengar perkataan Duandu, yang hanya memikirkan harta saja. Daripada kita banyak bicara begini, lebih baik kita langsung pergi saja dan menunggu mereka di tengah hutan, kata Bolong dengan bersemangat. Semua orang langsung mengangguk, tanpa menunggu jawaban Duandu. Bolong langsung menembakkan energinya ke arah Duandu, lalu membawanya ikut pergi. Wus, tep-tep. 1 hari berlalu, mereka kini telah sampai dan melihat sekeliling. Ini tempat yang cocok untuk kalian bertarung, kata Duandu santai. Semua orang mengangguk patuh saat mendengar ucapan Duandu. Entah mengapa mereka sangat patuh dan mempercayai Duandu, tapi yang mereka yakini adalah walaupun Duandu nakal, ia sangat pintar dalam membuat sebuah rencana. Paman Bolong, kau buat perisai ilusi di sebelah sana, karena mereka pasti akan melewati tempat itu, kata Duandu asal tunjuk arah. Bolong, bukan Bolong, dengus Bolong, tapi ia langsung ke arah yang ditunjuk Duandu. Hei anak nakal, apa kau yakin jika mereka akan melewati tempat tersebut? Tanya Fang Hu heran. Tentu saja aku yakin, kalian pasti akan melihatnya nanti, kata Duandu tersenyum percaya diri. Paman Xinting, Paman Santeng, kalian berdua buat jebakan lebih dulu di sini, tunjuk Duandu memberikan perintah kepada Xinting dan Santeng, yang kini melotot ke arah Duandu karena memanggil namanya begitu. Cukup lama Duandu menyuruh semua orang membuat beberapa jebakan kecil dan besar. Untuk jebakan kecil hanya pengalihan dan jebakan besar adalah utamanya. Paman Bolong, apa kau yakin jika ilusimu benar-benar tidak terpengaruh kepadaku? Tanya Duandu memastikan. Benar, aku sudah membuat jika kita semua tidak terpengaruh oleh ilusi itu, jawab Bolong dengan mendengus kecil. Duandu langsung tersenyum kecil, jebakan yang Duandu buat adalah pola lingkaran. Tapi Bolong, Fang Hu, Xinting dan Santeng belum menyadari hal tersebut, terlebih lagi di pintu masuk jebakannya ada ilusi yang bisa membuat musuh bingung nanti dan saat mereka semua masuk, barulah Duandu akan menyuruh Bolong dan yang lainnya, meledakkan beberapa jebakan yang mereka pasang. Duandu rencananya akan memancing musuh terlebih dahulu bersama Bolong. Sementara faksi serigala kini mulai memasuki hutan perbatasan kota Li dan kota Chen. Banyak sekali mata di kejauhan yang mengintai mereka, salah satunya adalah faksi langit. Faksi serigala kini memperlambat langkah mereka, karena para anggota faksi serigala sudah mulai kehabisan energinya. Kalian istirahatlah terlebih dahulu beberapa menit sambil memulihkan energi kalian, kata pemimpin tertinggi dengan suara yang cukup menggema.
Bolong, Fang Hu, Xinting, Santeng dan Duan Du yang merasakan kedatangan mereka kini mulai menyeringai kejam. Duan Du langsung melirik ke arah Bolong dan yang lainnya sambil berkata, "Paman bertiga tunggu di sini, jangan biarkan hewan atau penyusup merusak jebakan kita. Aku dan Paman Bolong akan memancing mereka ke sini." Fang Hu, Xinting dan Santeng langsung mendengus tidak terima. Mereka berpikir Duan Du dan Bolong akan bersenang-senang lebih dulu. "Tidak, kita semua yang harus ke sana," kata Fang Hu ngotot. "Jika kita semua ke sana, buat apa jebakan yang kita buat ini? Terlebih lagi aku yakin kita tidak bisa melawan mereka semua. Terlebih lagi masih banyak mata yang mengintai pertarungan kita. Setelah kita menang dan kehabisan energi maka mereka pasti akan keluar. Jadi kami memancing mereka ke sini untuk mengurangi jumlah musuh sebanyak mungkin. Kami sama sekali tidak bertarung. Apalagi aku yang terlemah di antara kita semua, bertarung melawan mereka pun tidak ada gunanya. Aku pasti akan langsung mati karena yang terlemah adalah puncak setengah abadi," kata Duan Du kini terlihat serius. Bolong, Fang Hu, Xinting dan Santeng langsung terpana mendengar rencana Duan Du. Terlebih lagi penjelasannya layaknya seperti orang dewasa. Baiklah tapi kalian harus kembali dengan cepat karena aku tidak betah di sini," kata Fang Hu pura-pura berpikir. Duan Du dan Bolong langsung melesat tanpa menunggu lama. Saat mereka berdua pergi, Fang Hu langsung berkata, "Dari mana bocah nakal ini tahu jika ada banyak sekali mata yang mengintai kita? Aku sendiri bahkan tidak menyadarinya jika tidak diberitahu oleh mata-mataku." "Kau benar juga Tuan Fang, aku pun tidak menyadarinya," kata Xinting mengangguk. "Dia punya frekuensi yang tajam, karena aku melihat bocah nakal ini sangat unik. Itu terbukti saat mereka dikepung, ia sama sekali tidak takut, melainkan tertawa. Aku juga pernah berpikir bocah nakal ini bisa melihat masa depan, tapi itu tidak mungkin," kata Santeng serius. Lalu menambahkan, "Frekuensinya mungkin pada gelombang telinganya. Saat aku memperhatikan, daun telinga bocah nakal itu selalu bergerak-gerak. Bahkan Tuan Langzai dan Pixiu yang memiliki pendengaran tajam aku yakin akan kalah dengan bocah nakal ini." Fang Hu dan Xinting langsung ternganga saat mendengar perkataan Santeng yang sangat jelas dan teliti dalam segala hal. Tep-tep, Bolong menurunkan Duan Du sambil berkata, "Kita tunggu saja mereka di sini sambil makan terlebih dahulu." Duan Du mengangguk lalu mengeluarkan ribuan cincin penyimpanan, tidak, lebih tepatnya jutaan cincin penyimpanan. Bolong langsung membuka mulutnya lebar-lebar saat melihat jutaan cincin penyimpanan itu. Bolong kini tidak bisa tidak bertanya, "Dari mana kau mendapatkan jutaan cincin penyimpanan ini? Terlebih lagi, aku melihat kebanyakan cincin penyimpanan tingkat 7 dan 6 yang biasa dimiliki oleh ahli setengah abadi dan ahli dewa abadi." Mendengar pertanyaan Bolong, Duan Du langsung memamerkan giginya dengan sombong. "Tentu saja dari menjarah mayat-mayat musuh," jawab Duan Du. Ia kemudian mengeluarkan satu tong besar berisi arak, lalu melemparnya ke arah Bolong. Bolong langsung tersenyum saat ia mencium bau arak tersebut. "Arak ini mirip dengan arak yang telah diberikan oleh ayah angkat kepadaku," kata Bolong dengan semangat membuka tutupnya, lalu meminumnya langsung tanpa menggunakan cangkir. Duan Du tidak menjawab, karena ia sibuk makan ayam goreng yang ia dapat dari hasil jarahannya. Kau tidak minum bocah nakal?" tanya Bolong melihat Duan Du hanya makan ayam goreng dan minum air putih. "Umurku masih belum cukup untuk minum minuman keras, terlebih lagi kakak Bai pasti akan menghukumku jika aku minum saat usiaku belum cukup," jawab Duan Du santai. Bolong yang mendengar itu mengangguk, ia kini mulai asik dengan minumannya. Beberapa menit telah berlalu, kini Bolong dan Duan Du langsung tersenyum ke arah timur. "Hehe, mereka sudah mulai bergerak," kata Bolong terkekeh kecil. Duan Du mengangguk kecil. "Ayo kita sambut mereka," ajak Duan Du kini mulai bangkit sambil menepuk-nepuk pantatnya. Bolong ikut bangkit sambil meminum arak yang kini masih ia pegang kendinya. Setelah itu mereka melesat lagi. Wus! Tanpa menunggu lama, saat masih melayang di udara,
Duandu dan Bolong langsung melancarkan serangan kejutan. Terlihat dua bola energi melesat ke bawah. Bolong sengaja menggunakan kekuatan yang setara dengan Duandu agar tidak langsung membunuh musuhnya. Sementara para anggota faksi serigala yang merasakan adanya serangan langsung mendengus dingin. Dengan cepat salah satu ahli dewa abadi langsung mengayunkan pedangnya. Wus! Muncul dua pedang energi yang melesat ke arah dua bola energi kecil itu, hingga kedua energi bertabrakan. Duar! Para ketua faksi serigala dan pemimpin tertingginya kini hanya bisa mengerutkan keningnya. Apa kelompok pembantai selemah ini? Mereka hanya mengirim dua tikus kecil untuk bunuh diri ke sini, kata salah satu ketua faksi serigala. Duandu dan Bolong yang mendengar itu langsung menyeringai. Aku saja sudah cukup untuk membantai kalian semua, kata Duandu terkekeh, lalu menambahkan. Terlebih lagi, aku kurang puas mendengar jerit kesakitan anggota kalian, yang telah aku bunuh beberapa waktu lalu di perbatasan daratan barat dan tengah. Jangan terpancing provokasi anak kecil ini, kata salah satu ketua faksi serigala saat melihat rekannya yang menjadi ketua ingin mengamuk. Duandu kembali berkata, apa kalian tidak percaya? Aku punya bukti loh. Tanpa menunggu waktu, Duandu langsung mengeluarkan ratusan cincin penyimpanan, beserta seragam anggota faksi serigala bersama seragam ketuanya. Kau bocah kecil, ternyata kau dalangnya yang membuat anggota kami mati, kau harus mati, teriak ketua faksi serigala yang tadi memberitahu temannya untuk tidak terprovokasi, tapi malah ia yang terpancing. Saat salah satu dari ketua faksi serigala ingin melesat, pemimpin tertinggi berkata, jangan terpancing emosi. Tapi ketua tersebut yang lebih dulu tersulut emosi berhenti sesaat, lalu melesat lagi. Sementara Bolong yang dari tadi diam langsung berteriak keras. Dari tadi aku diam saja, yang aku lihat ternyata pemimpin kalian adalah orang yang sangat bodoh, kata Bolong berteriak. Ia kemudian menambahkan. Coba kalian semua lihat, melawan kami berdua saja dia melarang kalian yang begitu banyaknya, benar-benar bodoh. Pemimpin tertinggi faksi serigala langsung mengerutkan keningnya, sementara para ketua dan anggotanya kini mulai berpikir dan membenarkan ucapan musuhnya. Melawan yang lemah saja ia tidak berani, apalagi melawan yang kuat. Sementara Duandu dan Bolong kini tersenyum mengejek. Aku baru tahu, pemimpinnya bodoh, ternyata para anggotanya lebih bodoh lagi. Kata Duandu melirik ke arah ketua faksi serigala yang tadi ingin membunuhnya tapi kini ia diam seperti orang bodoh. Saat mendengar provokasi Duandu, seketika semua anggota faksi serigala, ketua dan pemimpinnya marah. Bunuh mereka berdua hingga menyesal telah dihidupkan, kata pemimpin faksi serigala dengan ganas. Mendengar itu, seketika semua anggota faksi serigala melesat ke arah Duandu dan Bolong. Sementara Duandu dan Bolong kini membalikkan badan lalu melesat ke arah Fang Hu, Xinting dan Santeng berada. Wus! Melihat Duandu dan Bolong melarikan diri, para ketua faksi serigala langsung melesat ikut mengejar mereka berdua. Aksi kejar-kejaran berlangsung, tep-tep, hingga Duandu dan Bolong sampai di ilusi yang Bolong buat. Dengan cepat ribuan faksi serigala dan beberapa ketua yang lebih dulu melesat tadi, langsung ikut masuk perangkap. Hahaha, kalian berdua akan mati di sini, teriak salah satu anggota faksi serigala dengan ganas. Kini Bolong dan Duandu telah dikepung ribuan faksi serigala. Terlihat mereka berdua tenang saja dan seperti menunggu lebih banyak umpan lagi. Wus, tak berapa lama, ribuan anggota faksi serigala berdatangan. Bunuh dia, kenapa kalian diam saja? Teriak salah satu ketua faksi serigala yang baru saja datang. Biarkan saja mereka berdua ketakutan terlebih dahulu, hahaha, terdengar suara tawa salah satu ketua faksi serigala menimpali rekannya. Apakah benar begitu, kekeh Bolong? Tak lama, Fang Hu, Xinting dan Santeng datang. Aku sudah tak sabar mencincang mereka, kata Santeng tertawa kecil. Para ketua faksi serigala yang melihat ada 3 lagi yang datang,
tak ada sedikit pun jejak ketakutan di wajah mereka, malah mereka kini menyeringai kejam. Bertambah lagi tikus-tikus yang lumayan besar, kata salah satu ketua faksi serigala. Oh benarkah, bukannya kalian yang tikus-tikus besar, kata Sinting menyeringai kejam. Daripada menunggu pemimpin, lebih baik bunuh saja mereka semua, dengus ketua faksi serigala langsung melesat ke arah Bolong. Bolong yang melihat itu ingin maju, tapi Sinting lebih dulu melesat ke arah ketua faksi serigala. Sinting langsung mengayunkan pedangnya saat melihat ketua faksi serigala kini mengeluarkan pedangnya. Ketua faksi serigala yang melihat Sinting yang maju langsung mendengus dengan sombong, karena lawannya sangatlah lemah, Dewa Merah Bintang 3 Puncak, sementara dirinya Dewa Hijau Bintang 1 Awal. Dengan santai ketua faksi serigala mengayunkan pedangnya, saat pedang Sinting kini sudah beberapa meter di depannya. Bam! Sinting langsung terpental dan menabrak tanah dengan keras. Sinting langsung bangun lalu kembali melayang dengan tawa keras. Haha, ayo lagi, lebih keras, teriak Sinting kini mulai tidak waras. Saat Sinting ingin maju, sebuah serangan datang dari arah sampingnya. Pedang energi dengan kekuatan cukup mengerikan, kini sudah beberapa meter dari Sinting. Dengan cepat Sinting ikut mengayunkan pedangnya, walau ia sadar tidak mungkin bisa menang. Bom! Lagi-lagi Sinting terpental, tapi ada yang aneh dengan Sinting, kini ia menerobos akibat terkena dua serangan tersebut. Tingkat kekuatan Sinting kini Dewa Merah Bintang 1 Awal. Sinting semakin menggila. Ayo lagi, serang lebih kuat dasar semut-semut bodoh. Jumlah saja yang banyak tapi kalian semua lemah. Membunuh orang sepertiku saja tidak bisa, teriak Sinting. Seketika semua anggota faksi serigala yang dari tadi menonton, langsung menyerbu Sinting dan yang lainnya. Kini mereka semua sudah tidak sabar membunuh kelompok Duandu. Bolong yang melihat itu langsung menggerakkan tangannya. Wus! Kelompok Duandu langsung lenyap. Tak menunggu lama, terdengar suara ledakan. Bom! Melihat itu, anggota faksi serigala langsung berteriak keras. Ini jebakan, ayo mundur, tapi mereka semua terlambat. Suara ledakan kini mulai terdengar beruntun. Bom bom bom. Para ketua faksi serigala yang ikut masuk jebakan, kini mulai melindungi diri mereka menggunakan energi mereka, tapi tetap saja mereka terluka. Sementara pemimpin faksi serigala dan beberapa ketua faksi serigala yang datang dari tadi, hanya terlambat beberapa detik sedang bingung, karena anggota mereka yang lebih dulu datang semuanya lenyap. Tak lama, setelah mendengar suara ledakan ia langsung berkata, "Ilusi jebakan, hati-hati jangan masuk perangkap." Para ketua dan anggota faksi serigala yang tersisa langsung waspada. Sementara Duandu, Bolong, Fanghu, Sinting dan Santeng kini duduk santai sambil minum arak dan makan-makan. "Paman, apakah ilusi manusia buatanmu itu bisa dibuat melawan beberapa orang lagi?" tanya Duandu melirik ke arah Bolong. Bolong mengangguk. "Aku bisa membuat beberapa ilusi lagi, tapi untuk membunuh maupun melukai itu tidak bisa. Mereka hanya bisa mengalihkan perhatian atau menghentikan gerakan musuh, karena mereka pasti mengira yang mereka lawan itu nyata, seperti orang tadi," jawab Bolong santai. Jika begitu buat saja sebanyak yang paman bisa, setelah mereka teralihkan, maka kita bisa membunuh mereka dengan menyelinap tanpa diketahui, karena mereka tidak tahu di mana kita yang asli, kata Duandu mulai bangun lalu melesat ke arah mayat-mayat anggota faksi serigala. Duandu tanpa menunggu lama langsung mengumpulkan cincin penyimpanan mereka, sambil membunuh beberapa ketua yang masih bertahan hidup, tapi mereka tidak bisa bergerak maupun melawan saat Duandu membunuhnya. Bolong, Fanghu, Sinting dan Santeng langsung bersemangat dengan mata cerah. Bolong tidak pernah terpikirkan akan rencana seperti ini, dengan cepat ia membuat sebanyak mungkin ilusi. Setelah itu, ia memerintahkan semua ilusinya ke arah musuh yang berada di luar ilusi buatan Bolong, yang kini mulai hilang. Pemimpin faksi serigala yang dari tadi melihat sekeliling, untuk memastikan di mana ilusi jebakan berada, langsung menatap ke arah beberapa kelompok berjubah hitam muncul sangat banyak.
Bunuh mereka semua, jangan biarkan musuh hidup, teriak pemimpin faksi serigala yang kini mulai marah, karena ia mengira jika orang-orang berjubah hitam ini, yang membunuh puluhan ribu anggotanya yang terkena ilusi jebakan. Mendengar perintah tersebut, tanpa menunggu lama, seluruh anggota faksi serigala langsung melesat ke arah orang-orang berjubah hitam, yang tak lain adalah ilusi buatan bolong yang menyerupai manusia. Saat anggota faksi serigala menyerang orang berjubah hitam hingga terpental mundur, mereka semua langsung merasa telah menang. Tapi baru saja mereka ingin membunuh orang berjubah hitam yang mereka pukul mundur. Sebuah pedang muncul di depan mereka. Crash! Kepala beberapa anggota faksi serigala langsung melayang, tak lama kemudian kepala tersebut terjatuh. Tak ada yang curiga dengan kematian mereka. Itu karena mereka mengira ilusi manusia yang dibuat bolonglah membunuhnya. Sementara Fang Hu kini menyeringai, setelah membunuh beberapa musuh, ia langsung menyelinap bersama beberapa ilusi manusia buatan bolong. Tak ingin ketinggalan, Xinting dan Santeng juga membunuh ratusan anggota faksi serigala. Untuk bolong, ia kini menggila. Bolong membantai ribuan anggota faksi serigala dengan sekali serang. Walaupun kekuatan bolong disegel, tapi kekuatannya masih sangat kuat sekarang yaitu Dewa Biru Bintang 3 Puncak. Karena itu batasan segel yang Long Yuan berikan dulu, Long Yuan sebenarnya berniat menyegel kekuatan bolong serendah mungkin, dan terendahnya adalah Dewa Biru Bintang 3 Puncak. Sementara Duandu menyelinap, hanya untuk mengambil cincin penyimpanan anggota faksi serigala yang telah mati. Duandu terlihat paling bersemangat. Matanya selalu bersinar-sinar saat mengambil cincin penyimpanan musuhnya. Hingga tersisa hanya tinggal beberapa ribu saja, yang awalnya hampir jutaan. Dari sana pemimpin tertinggi faksi serigala menyadari ada yang salah. Pemimpin tertinggi faksi serigala langsung maju untuk mencoba, apakah tebakannya ini benar atau salah. Crash! Bukannya mati, musuhnya hanya terpental. Kurang ajar. Dugaanku ternyata benar, ini adalah manusia buatan, gumam pemimpin tertinggi faksi serigala. Jika benar ini manusia bernyawa, maka mereka pasti akan kehabisan energi, bahkan mati, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mati maupun kehabisan energi. Kata pemimpin faksi serigala. Lalu pandangannya beralih ke para ketua faksi serigala dan anggota yang tersisa. Semuanya mundur, ini jebakan. Mereka bukan manusia bernyawa melainkan manusia buatan, ini jebakan dan juga aku yakin di antara manusia buatan ini, pasti ada manusia bernyawa yang menyamar dan membunuh kita, teriak pemimpin tertinggi faksi serigala. Mendengar itu, semua ketua dan anggota faksi serigala langsung mundur. Tak berapa lama, mereka langsung tersadar dan membenarkan ucapan pemimpin mereka. Kurang ajar, ternyata kita dijebak. Teriak salah satu ketua faksi serigala dengan amarah berkoar-koar. Haha, apa kalian tidak sadar jika pemimpin kalian sebenarnya telah menyadarinya, tapi dia sengaja diam karena merasa orang-orang lemah pantas mati dan yang kuat yang cocok menjadi pengikutnya. Walau begitu, apa kalian akan membiarkan ini terjadi, karena suatu saat kalian yang akan ikut ditumbalkan, kata Duandu langsung memprovokasi setelah strateginya ketahuan. Itu tepat sekali, jika aku menjadi kalian, maka aku tak akan segan-segan menyerangnya secara langsung, walau kekuatanku lebih lemah darinya, terlebih kalian ada banyak. Kata Bolong ikut memana-manasi faksi serigala. Pemimpin kalian tak lebih dari pengkhianat yang sebenarnya karena tega-teganya dia menumbalkan begitu banyak anak buahnya, kata Xinting mulai terpancing untuk memprovokasi musuh. Kurang ajar. Jangan dengarkan mereka, cepat bunuh mereka, teriak pemimpin tertinggi faksi serigala tersulut emosi, lalu bersiap ingin melesat ke arah kelompok Duandu. Tapi, sebauh pedang langsung menghampiri pemimpin faksi serigala. Dengan cepat pemimpin yang bernama Mabar menghindar, sambil melotot ke arah salah satu anggotanya yang menjadi ketua. Karena tersulut emosi dan mendengar provokasi kelompok Duandu, ketua tersebut langsung menyerang Mabar. Saat Mabar ingin bertanya, sebuah pedang energi kini melesat dari belakangnya.
Dengan cepat Mabar menghindar kembali, baru saja ia merasa aman. Datang lagi tombak energi dari arah samping kirinya. Melihat dirinya kini diserang oleh semua anggotanya yang menjadi ketua, Mabar langsung berteriak keras. Apa yang kalian lakukan? Bisa-bisanya kalian menyerang pemimpin kalian. Para ketua dan anggota faksi serigala mendengus dingin. Apa yang kami lakukan? Tentu saja membunuhmu, lalu kami tinggal mencari pemimpin dari masing-masing ketua di antara kalian, kata salah satu ketua faksi serigala yang pertama kali menyerang Mabar. Mabar langsung marah saat mendengar ucapan salah satu anggotanya yang menjadi ketua. Baiklah, jika itu yang kalian mau, maka kalian boleh mati sekarang, teriak Mabar langsung melesat maju, sambil mengayunkan pedangnya ke arah ketua faksi serigala yang bicara tadi. Bom! Pedang Mabar langsung tertahan oleh beberapa pedang. Mabar yang melihat puluhan ketua faksi serigala menahan pedangnya, kembali mengayunkan pedangnya, tapi kini lebih ganas. Bom! Bom! Pertarungan langsung terjadi. Duandu, Bolong, Fang Hu, Xinting dan Santeng yang melihat itu langsung tersenyum senang, karena mereka tak perlu repot-repot bertarung untuk menghabiskan energi mereka. Jika ada yang instan, mengapa tidak yang instan saja seperti ini? Hehe, kita tinggal menuai hasilnya, kata Xinting terkekeh kecil. Jangan senang dulu, ini baru awal saja, kata Duandu mendengus, lalu menambahkan. Apa kalian lupa jika ada banyak mata yang mengintai kita dari jauh? Selanjutnya adalah kita akan membuat mereka keluar dari tempat mereka. Tapi, apakah tidak masalah? Karena mereka telah melihat cara bertarung kita dari tadi. Aku takut jika mereka mempersiapkan beberapa rencana untuk melawan kita, kata Fang Hu kini menatap ke arah Duandu. Duandu melambaikan tangannya santai. Mereka hanya melihat manusia ilusi saja yang bertarung, walau termasuk kita. Tapi mereka juga akan pusing karena sangat banyaknya manusia ilusi yang bertarung tadi. Terlebih lagi, aku memiliki beberapa ide menarik, kata Duandu tersenyum licik. Xinting dan Santeng langsung membenarkan, dan berpikir mungkin Duandu telah memikirkan ini sebelumnya, jadi menyuruh Bolong membuat ilusi manusia, untuk pengalihan agar cara bertarung mereka tidak bisa dibaca musuh. Untuk Fang Hu kini mengerutkan keningnya karena melihat senyum licik Duandu sangat mirip dengan Baian. Apakah tuan muda yang mengajarkan anak ini hingga bisa menjadi begitu mengerikan? Gumam Fang Hu bertanya-tanya. Sementara Bolong hanya acuh saja, tak lama kemudian ia melesat ke arah 3 orang yang kini berdiri kelelahan. Mereka adalah 2 ketua faksi serigala dan Mabar. Bolong langsung muncul lalu mengayukan tinjunya yang disertai energi yang cukup besar. Tinju Bolong mengarah ke 2 ketua faksi serigala. Kedua ketua faksi serigala yang melihat itu kini mulai mengutuk Bolong, karena saat ini mereka sudah kehabisan energi dan tidak bisa bergerak lagi. Walau begitu, mereka berdua berusaha untuk melawan. Kedua ketua mengayunkan pedang dan tombak mereka. Bom! Kedua ketua langsung terpental dengan tubuh hancur. Bolong langsung menghilang, kemudian muncul di samping Mabar yang tadi tertegun. Dengan cepat Mabar tersadar lalu membakar jiwanya. Wus! Aura jahat langsung keluar dari tubuhnya. Mabar kini sudah bukan manusia lagi karena kesadarannya sudah menghilang. Dengan cepat Mabar mengayunkan pedangnya. Bom! Mabar mundur 100 langkah, sementara Bolong menyeringai. Akhirnya, inilah yang aku tunggu-tunggu, kekeh Bolong, lalu menambahkan. Kaisar Dewa Jahat, aku tahu ada sedikit jiwamu yang tertanam di tubuh orang ini, aku akan membuatmu menderita dan tahu bahwa kau salah memilih lawan. Mata Mabar langsung bersinar terang seperti merespon ucapan Bolong. Bolong kini menyeringai sambil menatap tajam ke arah Mabar. Walau begitu, Bolong kini mulai waspada, karena Bolong tahu jika kini musuhnya adalah sedikit lebih lemah dari jiwa Kaisar Dewa Jahat. Walau kekuatan Mabar lemah, tapi pertarungan kali ini bukan masalah tingkatan. Gumam Bolong langsung mengeluarkan pedangnya, sambil mengayunkannya dengan sedikit energinya, untuk membuktikan apakah dugaannya benar atau tidak. Treng!
Bolong langsung mundur sambil mengusap darah yang kini keluar dari mulutnya. Jiwaku langsung berguncang, gumam Bolong kembali bersiap saat melihat Mabar melesat ke arahnya. Gunakan beberapa ilusi untuk mengalihkan perhatiannya, teriak Duandu yang melihat Bolong terpojok. Mendengar itu, Bolong langsung mengikuti instruksi Duandu. Wus, beberapa ilusi langsung muncul di depan Bolong. Mabar yang jiwanya dikendalikan Kaisar Dewa Jahat, langsung mengayunkan pedangnya yang disertai tekanan jiwa yang sangat kuat. Crash! Dengan mudah Mabar memotong ilusi manusia hingga hancur. Bolong yang melihat adanya kesempatan langsung muncul di samping Mabar. Tebasan naga langit, gumam Bolong. Pedang berbentuk naga langsung muncul melesat ke arah Mabar. Mabar yang melihat itu langsung mengeluarkan aura Kaisar Dewa Jahat. Muncul sebuah bayang-bayang Kaisar Dewa Jahat di atas Mabar. Tekanan jiwa langsung muncul mengguncang jiwa semua orang termasuk Duandu, Fang Hu, Xinting, dan Santeng. Bukan hanya mereka saja, semua mata-mata yang dari jauh juga ikut terkena dampaknya. Bolong yang paling dekat kini berlutut sambil menyemburkan banyak darah. Aku tidak menduga jika setengah jiwa Kaisar Dewa Jahat muncul hanya untuk ingin membunuhku, kekeh Bolong. Kali ini adalah kesempatan bagiku untuk membalas dendam, karena kau telah membunuh semua putraku, termasuk putra yang paling aku sayang. Tentu saja aku tidak ragu-ragu mengalirkan setengah jiwaku ke tubuh budakku ini, kata Kaisar Dewa Jahat dengan mata memerah karena marah. Seandainya kultivasiku tidak disegel oleh ayah angkatku, mau kau maju pun aku tidak akan takut, tapi sayang sekarang bukan waktunya kita bertarung, kekeh Bolong langsung menggerakkan tangannya. Segel penghancur jiwa, teriak Bolong langsung menyegel area sekitarnya. Kaisar Dewa Jahat yang melihat itu langsung berteriak keras. Tidak, setelah itu ia menambahkan. Kurang ajar, dari mana kau mempelajari segel dewa kuno ini? Bolong terdiam, sama sekali tidak menjawab. Ia kini melihat jiwa Kaisar Dewa Jahat perlahan menghilang, dengan amarah yang tak bisa ia tahan lagi. Jiwa Kaisar Dewa Jahat langsung berkata, "Aku akan memburumu Dewa Ilusi," teriak Kaisar Dewa Jahat. Bolong tersenyum mengejek, saat nama julukannya dipanggil oleh Kaisar Dewa Jahat. Setelah menghilangnya jiwa Kaisar Dewa Jahat, Bolong langsung terjatuh sambil memuntahkan banyak darah. Ia kini melirik ke arah Duandu, Fang Hu, Xinting dan Santeng. Lalu pandangan Bolong beralih ke arah para mata-mata, yang menunggu kesempatan untuk membunuhnya, kini tak kalah tragis dengan dirinya. Mereka semua terjatuh sambil mencoba memulihkan jiwa mereka yang terguncang hebat. Lalu pandangan Bolong menatap ke arah kejauhan. Tak lama Bolong tersenyum. "Senior, kenapa kau tidak turun tangan menghancurkan setengah jiwanya? Bukankah kita memiliki musuh yang sama?" Kata Bolong bertanya ke arah pria tua yang mengintai di balik pohon. Kau saja itu sudah cukup, itu terbukti dari kau membuat jiwa Kaisar Dewa Jahat kembali ke tubuhnya. Jawab pria tua tersebut, setelah menjawab ia langsung menghilang. Bolong yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas berat, ia tidak marah maupun kecewa dengan jawaban pria tua itu. Karena kalau bukan karena pria tua ini yang mengajarinya teknik penghancur jiwa, ia mungkin tak bisa mengalahkan setengah jiwa Kaisar Dewa Jahat. Aku harus melatih teknik ini hingga menguasai tingkat menengah pertama. Karena saat ini aku masih tingkat awal pertama, gumam Bolong lalu melambaikan tangannya. Tak lama Duandu dan kelompoknya ditutupi oleh energi Bolong. Bolong langsung melesat membawa Duandu dan kelompoknya. Ia kini tidak terlalu memikirkan orang-orang yang tadi berniat membunuhnya, setelah pertarungan mereka berhasil ia menangkan. Pikiran Bolong kini adalah membawa Duandu dan kelompoknya ke penginapan, itulah yang terpenting bagi Bolong. Dalam sekejap Bolong, Duandu, Fang Hu, Xinting dan Santeng pergi dari sana. Lalu muncul di penginapan naga. Tep-tep, tuh, belum selesai sang manajer bicara, Bolong sudah mengangkat tangannya lebih dulu. "Jaga kamar ini, jangan biarkan siapapun masuk," kata Bolong dengan dingin.
Manajer langsung dengan cepat mengangguk patuh dan pergi dari sana. Setelah masuk Bolong langsung bicara. Dari kalian semua hanya kau yang paling lemah bocah nakal, lebih-lebih lagi aku tidak menduga jika kau masih sadar dan pura-pura ikut pingsan. Duan Du langsung membuka matanya terkekeh kecil. Bolong dapat melihat wajah pucat Duan Du dan memaksakan dirinya untuk tersenyum. Tapi yang paling penting adalah Bolong kini mulai kagum dengan Duan Du, sama seperti Bolong mengagumi Long Yuan. Pulihkan dirimu dulu, setelah itu, baru kita kembali untuk menuntaskan sisanya, kata Bolong lalu melirik Fang Hu, Xin Ting dan San Teng yang kini masih pingsan. Duan Du langsung mengangguk. Ia mengeluarkan beberapa pil jiwa untuk ia konsumsi, agar dengan cepat memulihkan jiwanya. Sementara di alam dewa, dewa ilusi, aku pasti akan membunuhmu, aku pasti akan membuatmu menyesal seumur hidupmu, teriak Kaisar Dewa Jahat. Tekanan yang keluar dari aura Kaisar Dewa Jahat mengguncang seisi istana, ia terlihat tidak peduli karena tersulut emosi. Setelah berusaha tenang, Kaisar Dewa Jahat langsung bergumam. Apakah orang itu masih hidup? Karena dialah yang membawa teknik dewa kuno penghancur jiwa, setelah bergelut dengan pikirannya. Itu tidak mungkin, aku yakin ia telah mati saat itu bersama anggota klan Bai, kata Kaisar Dewa Jahat kembali bergumam. Setelah itu, ia kini memikirkan cara bagaimana ia bisa mengirim jiwanya lagi ke dunia setengah dewa. Kaisar Dewa Jahat tahu setelah terkena segel penghancur jiwa, ia kini tidak bisa lagi mengirim jiwanya karena suatu penghalang. Di sisi lain, Kaisar Dewa Jahat cukup senang jiwanya tidak hancur, karena Bolong masih menguasainya di tahap awal. Tak lama, Kaisar Dewa Jahat langsung tersenyum jahat. Kalian kirim beberapa orang tingkat Dewa Biru Bintang 3 Puncak, untuk membuat kekacauan di semua dunia setengah dewa, kata Kaisar Dewa Jahat. Tak lama, muncul beberapa orang berkepala anjing sambil menundukkan diri, setelah itu mereka menghilang untuk melaksanakan perintah Kaisar Dewa Jahat. Untuk kalian, kirim beberapa orang Dewa Raja Rendah, agar mengawasi setiap gerak-gerik kelompok orang-orang itu, jika ada kesempatan langsung bunuh, kata Kaisar Dewa Jahat kembali melirik ke arah tempat kosong. Tak lama muncul orang berkepala anjing, tapi kini ia memiliki 2 kepala anjing sambil mengangguk patuh. Setelah itu orang yang memiliki 2 kepala anjing langsung menghilang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.